masing-masing Pol PP, juga seluruh pegawai atau ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Waropen yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi sekali lagi. Pagi. Saya mengajak kita semua mengucap syukur bahwa dikala apel mau mulai, Tuhan menghentikan hujan. Amin. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua. Amin. Dan saya juga bersyukur punya ASN yang luar biasa. Dalam keadaan hujan, kalian datang, walaupun itu memakai ojek, ataupun menumpang sama teman, dan berusaha menghadiri apel perdana saya sebagai Bupati dan wakil saya Yoel Buhari untuk Bapak Ibu hadir di tempat ini. Untuk itu pada apel perdana ini saya dan Buhari menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Terlepas dari jabatan dan tanggung jawab, saya dan Buhari sebagai Bupati dan Wakil Bupati, tapi juga terlepas dari Bapak Ibu sebagai pimpinan OPD, ataupun eselon 3, 4, di lingkungan masing-masing. Yang terlepas dari semua itu, kita semua adalah ASN. Kita semua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mengabdi kepada pemerintah, kepada masyarakat, tapi yang terutama kepada Tuhan yang memberi nafas kehidupan bagi saudara dan saya. Apa yang kita perbuat di negeri ini dicatat oleh Tuhan dan dicatat oleh negeri ini. Sehingga CCTV dari Tuhan itu selalu melihat hati, pikiran, dan pembicaraan kita. Apa yang kita bicarakan itu harusnya berawal dari apa yang kita ketahui bahwa itu adalah kebenaran untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Kita sangat bertanggung jawab untuk kata-kata kita. Karena cerminan diri seseorang dapat dilihat dari kata-katanya. Kita tidak bisa melihat orang lain kalau dia tidak berkata-kata. Sehingga saya dan Buhari berharap, Bapak Ibu kalau ada masalah, katakan terus terang sama kami berdua. Karena kami berdua datang untuk menanggapi yang selama ini diam, selama ini tidak dilayani, selama ini tidak diperhatikan, selama ini tidak pernah disentuh. Itulah utusan yang Tuhan berikan kepada saya dan Buhari. Saya tidak mau melihat sesuatu itu tersembunyi. Transparansi menjadi penting. Keterbukaan menjadi penting. Kalau ada kesulitan, katakan bahwa saya kesulitan. Katakan sama pimpinan yang ada di bawahnya. Baik itu eselon 4, 3, 2, kepada asisten terkait, kepada staf ahli, ataupun kepada sekda, dan pada akhirnya pada wakil dan bupati. Dan saya berharap bahwa selama saya dan Buhari ada, tidak boleh ada masalah yang tersembunyi di negeri ini. Semuanya harus diungkapkan kepada semua yang ada. Itu yang namanya perubahan. Perubahan itu di mana orang jujur bicara, jujur untuk hidup, dan jujur mengakui bahwa dia hidup bukan karena kemampuan dan kehebatan dia, tapi karena Tuhan mengizinkan dia hidup. Dan kesempatan hidup itu tidak lama. Isilah sesuatu yang baik, sehingga namamu dicatat oleh Tuhan. Dan Anda mempunyai pengharapan untuk mendapatkan surga. Untuk itu kepada sekalian umat muslim yang sedang berpuasa, mari kita memberikan penghormatan kepada mereka yang ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Waropen ini, dan masyarakat yang muslim yang ada di Waropen. Kita beri penghormatan untuk mereka yang sedang berpuasa. Dan teman-teman khususnya yang Katolik,
yang sudah memulai puasa juga terus menjaga diri, mawas terhadap semua yang terjadi, yang mengganggu hati kita, yang mengganggu puasa bisa batal. Dan untuk itu, waktu yang Tuhan beri untuk hidup, untuk saling mengasihi satu sama lain. Bagaimana nenek moyang Waropen sudah membawanya dari musim ke musim, tahun ke tahun sampai saat ini. Mereka mengenal hukum kasih sayang satu sama lain. Mereka makan, mereka hidup di satu belanga yang sama. Mereka hidup di satu rumah yang sama, satu para-para yang sama. Mereka mencari, saling meminjam perahu untuk cari udang kepiting. Mereka mempertahankan hidup sampai hari ini kita berada, mempunyai baju, mobil, mempunyai rumah yang bagus, mempunyai segala-galanya. Sementara sebagian orang dari Waropen sedang susah hari ini. Dia harus makan apa? Dia harus cari makanan di mana-mana. Sementara kita sedang hidup sebagian orang berfoya-foya dengan uang yang menjadi hak milik masyarakat Waropen. Dan saya berjanji, tidak boleh ada sepeser uang pun jatuh yang tidak ada gunanya bagi masyarakat Waropen. Harus berguna. Uang yang dikelola oleh setiap kita pribadi, baik sebagai pimpinan maupun staf, harus berguna. Minimal bagi saudara punya istri, saudara punya suami, saudara punya anak. Lebih daripada itu, kita mempunyai Sofado, punya keluarga besar yang lain. Mereka kita perhatikan, dan mereka merasakan bahwa benar-benar tugas pemerintah terlaksana dengan baik, yaitu untuk melayani. Kalau Tuhan lebih dahulu melayani kita, ini waktunya kita membuktikan sama Tuhan bahwa kita yang Tuhan ciptakan secitra, segambar dengan rupa Allah itu juga bisa melayani sama seperti Tuhan. Jangan coba-coba membiarkan apa yang Tuhan izinkan kepada kita. Jabatan tanggung jawab amanah adalah untuk pelayanan. Kalau kita bisa laksanakan sedikit saja, kita masuk gereja bagi orang Kristen, bagi orang Muslim pergi ke ibadahnya, dia bisa memberikan sepeser sedikit pun kepada persembahan yang disiapkan di gereja. Itu akan berguna bagi pengembangan gereja maupun tempat-tempat ibadah yang lain. Tapi kita yang sebagai ASN yang dapat gaji setiap bulan, yang mendapatkan berkat setiap bulan, tidak bisa membagi bagi mereka yang susah, setiap bulan akan dapat dari mana? Kita sangat berdosa, saudara. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu kita sekalian, nanti kita akan rapat di pimpinan SKPD, kita akan mengambil keputusan untuk bagaimana seorang ASN menyumbang sesuatu untuk gerejanya masing-masing, untuk masjidnya masing-masing. Dan kita juga akan menentukan lokasi mana dan tanggung jawab SKPD untuk bikin taman. Taman dinas pendidikan, taman sekuan, taman pemberdayaan masyarakat. Kita bagi tanggung jawab di Waropen, kita bagi habis. Sehingga semua taman-taman yang ada di kota ini akan dihiasi. Dan setiap hari Jumat kita bersihkan masing-masing taman kita. Sehingga Waropen ini betul-betul menjadi kota yang indah seperti dulu. Dan kita harus rapikan badan kiri kanan badan jalan Waropen. Tidak ada jualan yang dijual bukan di pasar. Semua jualan harus dilaksanakan di pasar. Rumah tinggal izinnya bukan untuk penjualan, mulai harus bayar tenda. Pol PP, Anda punya tugas untuk memastikan bersama dinas terkait perdagangan dan seterusnya. Jadi rumah jual tidak boleh dipakai untuk jualan. Rumah tinggal tidak boleh dipakai untuk jualan. Rumah yang izinnya untuk menjual boleh. Tapi rumah yang izinnya bukan untuk jualan, tapi rumah tinggal,
tetap umat tinggal. Dan tidak boleh menjual tanpa izin. Semua jualan di Waropen harus memberikan kontribusi bagi daerah ini. Apapun dia jualan, sedikit pun. Kita pegawai juga sudah memberi kontribusi. Pemotongan-pemotongan yang dilaksanakan karena ketentuan ASN. Kita juga mempunyai potongan-potongan yang kita berikan kepada Tuhan di gereja. Nanti kita tentukan. Jadi semua hidup ini harus berarti, bermakna, sehingga namamu dikenang dari masa ke masa. Tadi yang Mbawari sudah berkomitmen, maka kita sudah memakai jargon memori. Memori adalah sebuah kenangan. Saya mau dan Mbawari bersepakat untuk meninggalkan memori yang terindah di negeri ini. Untuk itu saya mohon semua pegawai ASN semua membantu kami dua untuk mewujudkan cita-cita ini. Karena kami berdua percaya bahwa memori itu harus ditinggalkan sehingga anak cucu kami dikenang oleh masyarakat Waropen dari zaman ke zaman. Dan setiap orang harus membuat memori yang terbaik bagi anak-anaknya dan suaminya, istrinya, supaya dikala engkau pergi meninggalkan dunia ini, mereka akan menangis karena engkau meninggalkan memori terbaik bagi keluargamu minimal. Amin. Maksimal bagi jemaatmu, maksimal dimanapun engkau hidup. Memori itu sangat penting, kenangan terindah itu penting. Apalah artinya kita memakai baju dinas, tapi kita hanya berantem dan mengacaukan dalam tugas dan tanggung jawab. Dan tidak ada lagi pekerjaan yang dilaksanakan di Waropen ini hanya oleh trio ambisi. Amin. Tidak boleh. Yes. Jadi kepala OPD, sekretarisnya, kepala bidang, kepala seksi, sampai dengan staf harus melaksanakan pekerjaan yang ada di OPD masing-masing. Baik mendapatkan hak perjalanan, hak-hak apa saja yang ada, kita akan sama-sama perhatikan untuk ke depan. Saya tahu bahwa kondisi fiskal Waropen dalam keadaan yang mengkhawatirkan kalau Tuhan tidak mengutus saya dan Mbawari. Tapi saya percaya dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dan Mbawari, kita akan tertibkan kembali apa yang menjadi hak untuk penyelenggaraan pemerintahan di Waropen. Dan saya harap pimpinan OPD selalu bersama dengan kami untuk menentukan langkah-langkah terbaik dengan pikiran-pikiran cerdas di masa yang akan datang. Bapak Ibu pimpinan OPD eselon 3, 4 selama 100 hari menjadi penentuan bagi saudara. Tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam waktu yang jalan ini. Tapi perubahan itu akan terjadi bila mana dalam 100 hari Anda tidak menunjukkan kinerja yang baik di OPD dan masing-masing. Yes. Jadi tidak boleh percaya pada orang-orang yang ngomong atas nama saya bahwa kami akan ganti ini, ganti itu. Tidak. Yang bupati itu Mote dan Mbawari waktu saya. Iya. Saya percayakan kalau selama ini saudara tidak pernah ketemu saya, nah, saudara harus ketemu saya dan membicarakan semua soal yang ada di OPD saudara. Tidak boleh salahkan anak buah. Yang salah itu pemimpin. Siapa suruh jadi pemimpin? Kalau tidak mau tanggung jawab kesalahan anak buah. Yang stop tentang mereka. Jadi siap lagi. Jadi saya mau para pemimpin OPD masing-masing merangkul sekretarisnya, merangkul kepala bidang, merangkul kepala seksi, dan mulai rapat bicarakan apa yang ada di situ. Mulai jadwalkan
Tidak boleh lari-lari. Dan staf, laporkan kepada saya. Orang yang lari-lari, kita tidak akan perhatikan dia untuk dia punya keselamatan. Tidak mungkin bela SN. Masyarakat juga ikut berdiri samping-samping sana dia. Saya juga pernah jadi staf. Saya juga pernah memulai di 1995 saya jadi calon pegawai. 96. Saya pernah kerja bersihkan halaman, mengambil tugas dari orang tua yang kerja di dinas pendidikan Kabupaten Negeri. Saya bilang orang tua tidak perlu Anda bertugas, nanti Anda yang kerja. Bapak datang, nanti Bapak jangan pagi-pagi, Bapak datang agak siang. Jangan pegawai baru, honor baru masuk, gaya seperti bos. Tidak boleh, harus menghormati yang senior, apapun tiadanya. Betul. Dia senior di OPD itu. Jangan gaya sana sini. Anda lulusan di PTN, Anda lulusan dari P3K atau Anda lulusan, semua itu harus menghormati yang sudah lama di situ. Dan yang baru-baru masuk tidak boleh malas. Masuk lebih cepat daripada saudara. Orang tua yang ada di SKPD itu. Anda buka kantor lebih cepat. Dan pastikan kunci kantor dipegang oleh pegawai terbaru. Di semua PD, jangan pegawai lama-lama. Dia yang buka pintu, dia ngepel bila perlu. Seperti kami lakukan mulai. Jangan pegawai tua-tua ngepel, Anda yang baru masuk, jangan lewat. Tidak menghormati, tidak bilang selamat pagi lagi. Jadi untuk itu, apa yang pertama ini saya bisa hargai. Walaupun Bapak, khususnya Bapak-Bapak, walaupun tidak masukkan baju ke dalam. Bapak-bapak. Dari sersan yang pakai tas, setelah itu yang sebelahnya. Kamu lulusan dari mana? Kau masukkan baju. IPDN nanti. Sini. Lulusan IPDN maju. Mana yang tidak masukkan baju anak IPDN? IPDN yang tidak masukkan. Bawa keluar sudah, bawa jalan keluar. Pegang saya. Masih bisa jalan. Sekarang pulang ke rumah. Siapa tuh? Mario kah? Oh bukan. Anak IPDN. Dari barisan ya. Pulang dari barisan, ambil ikat pinggang pakai. Seperti yang saya pakai, jangan warna-warna lain. Ya. IPDN. Anak IPDN jadi memang. Perubahan itu perlu. Bapak dipanggil nanti baju dilakukan. Semuanya nanti sekarang tidak apa-apa. Mungkin tidak ikat pinggang tidak apa-apa. Tapi apel berikut semua laki-laki baju masuk. Ini tidak perlu itu bisa masukkan. Itu saya terima kasih Pak. Harus saya jauh lagi yang tidak itu harus masuk yang sekretaris. Dan tasnya jangan dibawa Pak. Benar sekali. Sudah disampaikan Harus isi baju. Saya berharap terutama di Pol PP harus kalau pakai ini semua pakai ini. Yang belakang tidak pakai ini harus pakai. Semua pakai satuan esper yang sudah ditentukan. Dan bisa bila perlu topi Khusus untuk kita laki-laki. diseragamkan, jangan topi yang lain. Topi apa saya silakan, bukan Pol PP saja. Bapak Ibu yang ada, jangan lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Kalau ibu-ibu baju di luar tidak masalah. Kalau ibu saya tidak masalah, tapi laki-laki ya. Apalagi kepala OPD, Kesbangpol terutama. Harus masuk rapi. Kesbangpol. Sudah ganteng jangan buat tidak ganteng. Jadi saya harap
mau ketemu saya baju masuk. Lengkap, kepala distrik lengkap, pangkat baru ketemu saya. Apel berikut itu, kalau apel ASN di sini, kepala 2 kepala distrik tidak harus hadir. Karena ini untuk ASN, tidak harus hadir, tidak apa-apa. Sekarang hadir itu luar biasa. Tapi selanjutnya 2 distrik ini tidak harus hadir. Nanti distrik lain bilang, wah, mereka hadir baru kami tidak. Gitu. Untuk pemerataan nanti ada waktunya distrik-distrik dan kepala-kepala kampung. Nah, sehingga saya sangat berharap bahwa perubahan itu kita buat dari penampilan kita, diri kita, cara berpikir, cara kita bertindak, berbicara, itu yang namanya perubahan. Coba kita usahakan membuat orang lain senang, walaupun kita sendiri susah di rumah. Kita baru pertengahan arahan Bupati karena pagi hujan, jadi baru mulai apel jam 7 lewat. Ada harga kan? Tidak ada. Sukacita saja. Hati yang gembira itu obat mujarab. Percaya? Sudah. Kalah menang biasa. Jadi politik telah berlalu, saudara. Jadi saya sudah ajak bapak-bapak ini kemarin terbagi-bagi, tidak apa-apa. Kemarin membantu nomor 1, nomor 2, atau nomor 4, tidak masalah. Sekarang ini sudah lewat, badai telah berlalu. Amin. Yang ada sekarang kita kerja untuk negeri ini membutuhkan kita. Kita akan cari uang untuk melengkapi kekurangan ASN. Nanti saya rapat, nanti saya akan bicarakan. Sesuai janji-janji saya dan Bu Ari dalam kampanye, kita akan membuat kesejahteraan. Karena bagi saya dan Bu Ari, terutama saya sendiri dari awal saya sudah memutuskan bahwa kalau ASN sejahtera, pasti masyarakat sejahtera. Amin. Saya sangat yakin sekali. Karena dia punya uang itu berguna untuk diri dan keluarganya, tapi juga untuk saudara-saudaranya. Dia bilang itu pergi sudah, aku punya bapak itu. ASN seperti minta sudah. Bukti sungguh, awal bulan ini sudah gaji kan. Jadi kita pegawai ini menjadi beban bagi masyarakat kita. Betul. Kalau pegawai tidak ada apa-apa, kasihan. Kalau yang ada apa-apa, pejabat OPD, yang pejabat yang dapat apa-apa, pegawainya, maka ke depan semua harus dapat apa-apa yang menjadi hak dan tanggung jawab ASN. Sehingga saya berjanji sama kita semua, dengan Bu Ari kita sudah bicara dan membicarakan untuk bagaimana memenuhi kesejahteraan ASN sesuai dengan beban tugas dan sesuai dengan wilayah tugas masing-masing. Kita sudah memberi tuntutan sampai Kirihi, ASN yang bekerja di Kirihi berapa bayarnya, ASN yang bekerja di Wapoka berapa bayarnya, di Masirei berapa bayarnya. Kita akan memberikan, jadi perbedaan akan terjadi ke depan. Dan kita sedang menghitung. Jika kita keluar dari fiskal daerah Waropen yang sampai hari ini masih disclaimer, kita harus keluar dari beban fiskal kita. Kita harus perbaiki dengan komitmen hari ini. Komitmen hari ini akan menjadi perhitungan dan pertimbangan pemerintah di atasnya untuk memperbaiki kita punya kinerja. Sehingga setelah apel ini jam 1 atau jam 2 saya pertemuan dengan seluruh bendahara di semua OPD. Seluruh bendahara di semua OPD. Nanti kepala keuangan nanti mengaturnya dan kepala-kepala bidangnya mengaturnya. Saya mau tahu dari mereka kesulitan apa tentang SPJ yang sehari ini masih digelar meja oleh BPK. Saudara belum melaporkan. Mati Bang. Karena nanti setelah BPP, kalian harus siap untuk mencari bendahara itu. Kalau yang tidak lapor, ambil, bawa ke saya dan kita mau ke BPK. Saya akan memanggil menggunakan Pol PP untuk mengejar kepala OPD,
untuk bertanggung jawab uang yang ada daripada dia. Sudah yang terlalu semangat juga. Saya bertanggung jawab. Hari ini lambang-lambang ini bukan lambang-lambang kesombongan, tapi ini tanggung jawab untuk meluruskan hal yang tidak benar menjadi benar. Dan saya sudah dipilih oleh mayoritas rakyat dengan cuma-cuma tanpa membayar. Saya tidak membayar suara itu. Sekarang saya mau tahu dari kalian yang kerjain, yang salah ini siapa? Mungkin Bupati Yeremias tidak salah, tapi kamulah yang salah. Mungkin juga Pak Yesaya tidak salah, tapi kamu juga yang salah. Mungkin juga Pak Honest demikian. Dan di saya tidak boleh saya meninggalkan kesalahan itu. Saya bantu memperbaiki hal yang salah menjadi benar. Dan saya sudah bicara dengan Kapolres, saya juga akan bicara dengan Dandim, perwira penghubung yang ada, saya akan bicara dengan Kajari, Ketua Pengadilan semua. Untuk segera mengeksekusi yang tidak benar yang lari-lari. Tapi kalau baik-baik, kita bantu. Karena saya pemimpin dari seluruh ASN di Kabupaten Waropen. Saya bantu. Saya bantu. Kesulitan kita atasi. Kita selamatkan ASN, karena itu tanggung jawab saya sebagai Bupati Kabupaten Waropen. Yang penting jangan lari-lari. Yang penting ada bukti. Jangan-jangan 100% dana cair, tapi buktinya tidak ada. SPJ bagus, tapi buktinya tidak ada. Itu saja yang saya harus menyampaikan untuk segera melengkapi dalam waktu yang ada. Hari ini kami sudah mendapat laporan dari BPK. Beberapa hari lalu BPK sudah melapor. Saya salut sama inspektorat. Mana inspektorat? Inspektorat. Ya, kalian hebat. Ini satu-satunya inspektorat yang sudah lengkap. Pemeriksaan tentang tugas inspektorat. Satu-satunya OPD yang sudah lengkap di laporan pendahuluan SPJ. Nanti Pak Kepala bisa dapat kue hadiah ulang tahun ini. Lalu sekretariat itu hanya bagian hukum. Pak Kabak Hukum ada? Kabak Hukum? Ya, terima kasih Pak Kabak Hukum. Kalau dia tidak ada berarti ini kemana baru ketemu saya. Ya, Pak Kabak Hukum dan stafnya sudah laporan di sekretariat sudah oke. Yang lain setengah jadi, kecuali distrik. Waropen Bawah terima kasih. Sudah lengkap. Privasi lengkap. Bagus. Dua distrik ini luar biasa. Tapi pengelolaan kampungnya harus diatur. Karena dalam amanat Presiden kepada kami semua di Magelang, beliau menyampaikan bahwa dia akan mulai dari desa, mulai akan perhatikan uang yang diberikan yang senilai 1 miliar itu. Akan dicek di seluruh Indonesia. Jadi semua akan diperhatikan. Mulai dari tingkat desa atau kampung. Sejak peluncuran 1 miliar dan pendampingan dari kabupaten modal apa, itu semua akan menjadi perhatian dari Presiden. Karena dia mempunyai undang-undang sendiri dalam rangka penyelenggaraan di tingkat kampung atau tingkat desa. Maka Bapak Kepala Pemilihan Kampung, nanti kita pertemuan untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian juga perhatian beliau kepada upaya-upaya stunting. Jadi dinas terkait pemberdayaan perempuan, juga rumah sakit, dan yang lain-lain dinas kesehatan, puskesmas, PKK, semua harus kolaborasi untuk bagaimana stunting di Waropen ini. Juga dipegangkan soal fiskal daerah yang kurang bagus di Indonesia harus diperbaiki, dimantapkan dengan usaha
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang cukup untuk mengimbangi nilai yang diberikan kepada daerah setelah dilakukan efisiensi. Kata efisiensi itu dikeluarkan oleh negara untuk semua daerah melakukan kegiatan yang penting, yang berguna bagi masyarakat yang diutamakan. Kegiatan yang tidak berguna bagi masyarakat dikurangi, sehingga banyak memberikan masukan dan memberi kontribusi bagi pelayanan kita kepada masyarakat. Yang pada akhirnya beliau berpesan bahwa kita ini sudah selesai. Negara Republik Indonesia sudah selesai. Tidak ada upaya dan cara-cara yang tidak diinginkan oleh negara terjadi dalam kubu pemerintah kabupaten masing-masing. Dan pemerintah Kota Madia masing-masing dan gubernur diberitahukan seperti itu kepada kami semua pada saat di Magelang. Sehingga ini cara-cara yang hari ini itu adalah cara-cara yang disarankan bahwa apel, seragam, ketepatan kita datang, semuanya akan menjadi perhatian. Untuk itu, saya juga menyampaikan perhatian khusus untuk hari memulai apel. Kita mundur. Untuk saat ini kita mundur, menghormati mereka yang sedang puasa, menghormati mereka-mereka yang juga mengantar anak ke sekolah. Rupanya sekolah masuk 7:30. Saya baru cari tahu 7:30. Jadi kita di jam 8 akan apel ke depan. Tepuk tangan dulu. Atau mau jam 7. Sudah dimundur baru ambil tepuk tangan dulu. Itu yang tidak bahagia kan? Jam 7 saja kan, jam 7:30. Oke. Jam 8. Kita tentukan jam 8. Jadi Bapak Ibu bisa antar dulu anak-anak ke sekolah. Setelah itu baru bisa kita apel di sini jam 8. Jam 8 itu sebenarnya yang terlambat lagi, seperti tadi. Jam 7:30 tapi ya karena hujan saya mengerti. Tapi kalau tidak hujan tuh jam 8 pas kita sudah harus mulai. Hujan ini dia menyirangi lapangan ini. Dia menyirangi kita juga daerah ini supaya hari ini terang. Terima kasih untuk Tuhan yang mengerti maksud kita. Amin. Yang terakhir kepada semua ASN saya mau sampaikan bahwa kita berdua ini adalah manusia biasa. Pasti ada kekurangan. Sehingga kami mohon dukungan dari Bapak Ibu, mendoakan kami berdua, biarlah berjalan dengan baik sampai 5 tahun ini selesai. Dan saya juga mengajak kita semua yang ada ini ASN, untuk tetap bersatu. Karena arus politik untuk pemilihan bupati di sini sudah selesai. Tidak boleh ada kata-kata saling ini satu sama lain di dalam ASN, semua ASN. Kamu dukung dia, kamu dukung dia, kamu tidak dukung dia, ini tidak boleh. Mulai hari ini semua tinggalkan di sini. Selesai di sini, tepuk tangan di sini. Karena ini kemenangan seluruh ASN. Ini kemenangan seluruh masyarakat Waropen. Tidak ada terkecuali. Dan ini biasa. Biasa terjadi dalam berpolitik. Dan tidak boleh ada satu sama lain. Bukan karena ada Buhari di sini lalu karena wakil Buhari lalu dia enak-enak, tidak bisa. Bukan untuk bisa tidak bicara motor karena tidak ada motor di sini. Bukan karena yang belakang jelas. Atau bukan karena siapa yang bicara tim lalu dia enak-enak, tidak. Tidak ada. Semua sama. Tidak ada yang lebih. Kak Karius. Kamu orang Waropen. Kamu kerja untuk Waropen. Saya datang melayani apa yang menjadi kekurangan. Saya tidak akan berpihak pada siapa-siapa. Tapi saya berpihak pada Tuhan untuk melaksanakan kebenaran di negeri ini. Dan tidak boleh orang mempengaruhi saya, termasuk istri saya. Ini saya bupati hari ini untuk menegakkan kebenaran itu. Sehingga Bapak Ibu, kita hanya ada dalam saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan. Bukan saling membenci, mendendam, menjatuhkan, menceritakan. Urung juga apa istilahnya.
Ibu-ibu kumpul-kumpul. Laki-laki itu boleh, perempuan itu boleh. Itu semua ini boleh-boleh saja. Laki-laki itu, perempuan itu. Tidak ada lagi saling mencerita antara perempuan dan laki-laki dalam ASN. Dan tidak boleh saya dengar ada seorang ASN bawa istri seorang ASN. Asik. Dan tidak boleh lagi saya dengar di sini perselingkuhan itu terjadi. Kalau saya tahu, dia akan berhadapan dengan saya. Mantap. Tidak boleh. Itu mengganggu kehidupan, mengganggu kerja. Kita bukan di SMA, di SMP. Sehingga ingat lagu judul Kita Cinta di SMA. Saja. Malu aku malu. Ya toh? Ini kita sudah dewasa ini, sudah besar, sudah poro besar lagi. Begitu Pak Sekwan posisi istirahat, Pak. Istirahat, Pak. Ya. Pak Sekwan itu tegang sekali. Mungkinkah? Kami Pak Sekwan itu majelis. Jadi, dia luar biasa, saya menghadiri di gerejanya dan luar biasa. Apalagi Bapak Sekda saya. Ini seorang Muslim yang luar biasa. Saya senang hari ini semua ASN dengan sukacita mau hadir di bawah matahari yang cukup mengerti kita. Matahari dia mengerti itu panas, tenang. Jadi dia akan mengerti, dia tahu orang-orang ini datang untuk memperoleh ini. Untuk itu kita mulai Pak Sekda, semua ASN ada papan nama. Papan nama jelas-jelas saja supaya saya bisa baca. Ada kala saya ini tidak bisa hafal orang jadi. Beda dengan Ibu Maniguri. Kalau BBD itu. Jadi kalau boleh pasang papan nama semua. Kalau tidak ada uang, tanggung jawab kepala OPD. Tolong buatkan papan nama di semua satuan. Ya, Rapat atau pertemuan besok supaya sama. semua dinas sudah pakai papan nama. Nanti beda-beda. Kalau baju Dari tidak dinas apa-apa, supaya sama. karena beda-beda seperti kepala badan keuangan. Ini bajunya ini dia beda sekali. Ini mungkin harganya lebih mahal. Seperti Pak Salmon Koyari. Ini bajunya luar biasa, ini warnanya cukup beda-beda. Kemudian siapa lagi? Ya nanti diusahakan ke depan ya di sekretariat baju yang ada pakai saja kalau sudah mengukurnya. Tapi kalau belum kita akan buat ke depan. Semoga ke depan semua baju sama. Bila perlu gantung-gantung apa. Orang Waropen, pegawai Waropen pergi kemana tampil beda. Siap? Siap. Pegawai Waropen datang menghadiri acara di Jayapura. Acara di Jakarta. Saudara tampil beda. Oh kami dari Waropen. Dulu kami ketinggalan, tapi sekarang kami ke depan. Amin. Orang anggap kami orang belakang. Orang anggap kami tidak bisa buat apa-apa. Kami bisa. Saudara bisa? Siap. Kurangi makan pinang. Nanti baju itu aduh. Kurangi merokok. Kurangi merokok. Kurangi merokok. Nanti kalau dia berkontor kasih bocor celana. Baju kan. Bapak kan. Apalagi yang baju putih berhubungan ini. Kalau pinang turun berarti ada merah-merah tertinggal. Jadi orang tua Waropen, orang tua pantai dulu makan pinang itu di tempat tertentu, pada hari tertentu, bukan di jalanan, bukan di pasar, sembarang itu tidak ada. Saya besar bertemu dengan anak pantai di pesisir pantai. Saya makan dari mama pantai dari waktu ke waktu, terutama mama pantai Waropen.
ada Windesi, ada Wopari. Itu mama saya. Ya saya tahu. Dan tidak makan sembarang. Dia buka baju semua, duduk di belakang. Baru bawa pinang taruh di para-para, baru kontrol waktu. Bukan kayak sekarang yang sembarang. Tidak boleh. Baru dulu di samping kantor jadi ini. Di jendela jadi warna merah. Saya harap tertib. Boleh tapi tertib. Tidak boleh ada kotoran. Bawa pontong rokok, buang pontong sembarang, tidak boleh. Waropen itu bersih. Setuju? Setuju. Yang buang sembarang, dia denda. Setuju? Sekolah-sekolah kan sudah berlaku tuh, yang buang sampah sembarang denda 2.000. Tapi saya berharap bahwa pihak TNI, Polri, Pol PP akan bersama-sama kita menjaga keamanan mulai dari distrik, Bapak distrik, kepala-kepala kampung, turun ke RW, RT, kita mulai tertibkan. Kita beri honor kan sudah kita sepakati insentif bagi RT dan RW, maka kita tertibkan Pak Distrik berdua, mulai dari bawah, dan kita akan buat ke depan. Semua akan jalan sesuai dengan Tuhan mau, tapi kita butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan semuanya. Dan butuh dukungan banyak orang, dan banyak orang itu adalah ASN. Ternyata data dari kepegawaian tadi, kita ini ada 2.199 orang. 2.100. Nanti kita jumlahkan yang lapor tadi, sampai 2.000 atau tidak. Jadi ada ASN di sini, yang mudah-mudahan tidak. Ada yang menjabat di sini, menjabat di kabupaten lain. Dia dapat gaji sini, dia menjabat di kabupaten lain, provinsi lain. Ada juga ASN yang ambil gaji, tapi yang bersangkutan tidak pernah masuk kantor. Ada juga ASN yang namanya ada, tapi dia tidak pernah muncul satu hari pun. Nanti kami cek. Saya akan cek. Dan hari ini berapa pegawai yang tidak masuk, kita akan cek. Pak Sekda, dan para asisten terkait dibahas juga. Tolong rapikan ASN seperti begini. Sementara yang lain kami ini ada apel ini, tapi mereka yang lain duduk dan menikmati saja. Saya juga akan menahan uang untuk setor ke rekening Anda bagi yang malas. Yes. ASN ditingkatkan perhatian dari Kepala OPD terhadap stafnya. Hari ini saya senang di pemberdayaan perempuan. Hanya satu orang saja tidak masuk. Dan itu juga izin ke sakit. Coba hari yang satu hari saya ketemukan semuanya masuk begitu. Satu OPD. Tidak ada yang ada alasan, kecuali tugas belajar atau izin belajar dari dinas luar. Nanti kita akan beri hadiah bagi OPD itu sama seperti inspektorat. Untuk itu mengakhiri semuanya, saya mau menyampaikan hari ini seluruh teman-teman bendahara semua kita pertemuan. Nanti diatur oleh bagian keuangan, di mana tempatnya dan jam berapa kita akan pertemuan. Selanjutnya, saya menyampaikan untuk aktif setiap hari, pimpinan OPD memimpin apel di kantornya masing-masing. Dan saya dan wakil akan bagi siapa ke OPD mana, siapa hadir di mana, asisten hadir di mana, staf ahli hadir di mana, untuk memimpin apel di satuan itu. Pak Sekda kemana? Saya akan atur. Semua OPD jam 8 kita sudah sepakat tadi. Jam 8 kita apel di semua satuan OPD. Apa kecuali sekretariat juga. Hanya satuan seperti Kesbang Polis, kesehatan bisa disatukan. Kau berangkat ke Sirui lagi. Hanya bagi barisannya. Nanti Pak Wakil atau saya atau Sekda atau langkah pendek. Pak Ali nanti mereka akan menghadiri untuk pimpin apel. Bahkan di kantor besar di Sula di Monomi mungkin mereka juga akan hadir. Dengan demikian, Pol PP Anda mendapatkan tugas untuk mengawal semuanya.
termasuk mengawal perda yang menjadi tugas utama Anda. Kita akan mengecek kembali perda-perda yang kurang dan kita akan tertibkan semua bersama Dewan. Kami dan Dewan sudah membicarakan hal itu. Dan pada akhirnya saya lihat Bapak Ibu punya kaki ini sudah ini. Coba kita kasih bikin sedikit. Izin. Ya, kasih ke sudah. Nanti kasih ke jatuh. Fasilasi. Iyo keren Oke, sekali. dengan demikian saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, perhatian ini menjadi perhatian yang baik bagi Bapak Ibu. Terus mendoakan kita satu sama lain sehingga negeri ini menjadi berguna karya-karya kita bagi masyarakat kita dan